Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 801. Selamat mendengarkan. Di perbatasan Summerland, jauh di dalam hutan tua, di tepi wilayah Summerland, sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang bergerak cepat. Para seniman bela diri menangkis binatang buas atau berbisa di sekitar, sementara wanita dan anak-anak dilindungi di tengah. Mereka adalah keluarga Dominic dan Star Alliance yang akan melarikan diri dari Summerland. Setelah mengetahui bahwa Mason belum mati dan Silverface, yang diduga berasal dari Summerland, telah merusak keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, mereka ketakutan. Summerland sebenarnya memiliki 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatrang. Dengan demikian, ia sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemimpin dari 5 kekuatan besar di dunia. Kali ini, mencoba memulai dengan orang biasa dan mengguncang fondasi Summerland. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Memikirkan hal ini saja sudah membuat mereka merinding. Kedua kekuatan ketakutan, dan setelah beberapa negosiasi, mereka memilih untuk bekerja sama dan berkelompok untuk mendapatkan dukungan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa melarikan diri dari Summerland bersama sebelum Summerland menganggap mereka serius. Dalam situasi ini, mereka tidak akan pernah dibiarkan berkembang di suatu tempat, jadi mereka hanya bisa menjadi pengecut. Pada saat yang sama, mereka harus selalu khawatir tentang bahaya pemusnahan jika Summerland menemukan di mana mereka bersembunyi. Lagi pula, apa yang mereka lakukan baru-baru ini memang melanggar garis bawah Summerland. Mereka tahu mereka tidak akan berhasil jika mereka bersaing untuk perdamaian. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri secara diam-diam dari Summerland. Selama mereka meninggalkan Summerland, mereka akan memiliki semua kebebasan di dunia, dan mereka tidak akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Oleh karena itu, kedua kekuatan tersebut memutuskan untuk meninggalkan Summerland secepat mungkin. Mereka memilih lokasi yang sangat terpencil di Summerland, dan dari sana, mereka akan memasuki hutan tua. Setelah berjalan selama setengah bulan, mereka akan dapat meninggalkan Summerland dan mencapai negara besar di dekatnya. Tidak ada Gatranker puncak di negara-negara besar. Sementara itu, ada 3 Gatranker yang terlambat di tim mereka. Jika mencapai tempat itu, mereka bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk memperkuat diri sekali lagi. Memang sangat merepotkan bagi keluarga besar untuk bergerak secara kolektif. Bahkan jika mereka menyerahkan segalanya, itu masih akan memakan waktu lama. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 802. Ini karena sebuah keluarga tidak akan pernah hanya terdiri dari seniman bela diri elit, juga akan ada banyak orang tua, orang sakit, wanita, dan anak-anak. Orang-orang ini mewakili harapan keluarga untuk sejahtera, serta keturunan langsung keluarga, sehingga mereka tidak dapat ditinggalkan. Pada saat yang sama, ketika tim terlalu besar, mereka harus khawatir lokasi mereka terekspos dan dikejar oleh Summerland. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati, dan mereka bergerak sangat lambat. Jika itu hanya seniman bela diri elit dari sebuah keluarga, sebenarnya akan sangat mudah untuk meninggalkan Summerland. Mereka hanya akan membelah dan menyebar. Summerland tidak akan memiliki banyak energi untuk memburu mereka. Tuan Cillian, Tuan Trey, kami akan bisa meninggalkan Summerland dalam 3 hari. Tidak ada yang harus mengejar kita lagi. Sepertinya Summerland belum menemukan kita. Aku tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini dan aku selalu berhati-hati. Tapi sekarang akhirnya aku bisa bernapas lega. Selama istirahat, Kepala Sekte Bintang, Elton Autumns yang merupakan almarhum Gatranker berkata kepada seorang pria parubaya dan seorang pria tua. 2 orang yang berhadapan dengannya adalah 2 almarhum Gatranker dari keluarga Dominic. Mereka adalah kepala keluarga Dominic, Cillian Dominic dan tetua senior keluarga Dominic, Trey Dominic. Tuan musim gugur, jangan anggap enteng ini. Ada 2 Gatranker puncak di Summerland. Salah satu dari mereka dapat memusnahkan seluruh pasukan kita. Kita harus meninggalkan wilayah Summerland sepenuhnya sebelum kita yakin bahwa kita aman, kata Cillian, kepala keluarga Dominic. Tuan Cillian, kamu terlalu berhati-hati. Kami telah bertindak seperti pengecut akhir-akhir ini. Kami bahkan tidak berani menunjukkan diri karena takut menarik perhatian Summerland dan membuat mereka menghancurkan kami. Sekarang kita sudah sampai di perbatasan Summerland, kita bisa segera meninggalkan Summerland. Tidak mungkin ada orang yang mengejar kita lagi, kata Elton sambil tersenyum. Bukannya aku terlalu berhati-hati, tapi Ranker Dewa Puncak terlalu menakutkan, jadi aku tidak punya pilihan. Bahkan jika kita meninggalkan Summerland, kita masih harus bersembunyi untuk sementara waktu. Sangat mudah bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatrang untuk membunuh kita semua. Cillian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga akan membicarakan hal ini dengan Anda,
Tuan Cillian. Setelah meninggalkan Summerland, haruskah kita berpisah atau melanjutkan kerjasama? Elton bertanya, bagaimana menurutmu, Tuan Autumns? Tanya Cillian. Secara retoris, apa yang telah kami lakukan di Summerland telah melanggar dasar mereka, biarkan kami pergi. Saya pikir kita harus terus bekerja sama dan membawa beberapa kekuatan musuh Summerland, seperti keluarga Haran. Lalu, kita bisa membentuk aliansi untuk menakut-nakuti Summerland. Lagi pula, bahkan jika kita dalam posisi yang kurang menguntungkan, dua Gutranker puncak tidak mungkin bisa menjaga keseluruhan wilayah Summerland yang luas. Akan ada terlalu banyak celah dalam pemantauan mereka. Elton berbicara apa yang ada di pikirannya. Dia merasa terlalu berbahaya untuk sendirian. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri kali ini, itu hanya berarti Summerland tidak menyadari bahwa mereka akan pergi. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Jika tidak, para Ranker Dewa Puncak akan memburu mereka, dan tidak akan ada tempat bagi mereka bahkan di ujung bumi. Mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka berkelompok untuk mendapat dukungan. Itu benar, Tuan Autumns, Anda mengungkapkan pikiran saya. Summerland memiliki dua Gutranker puncak, tetapi mereka juga terlalu peduli pada orang biasa, yang merupakan kelemahan mereka. Selama kita memanfaatkannya dengan baik, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Saya juga memberi mereka sedikit peringatan ketika saya pergi, yang saya yakin akan mereka temukan nanti. Oh, peringatan apa yang kamu tinggalkan? Tanya Elton. Ketika saya memasuki hutan tua, saya membawa orang-orang saya ke sebuah desa, mencuri semua makanan dan wanita, dan kemudian membunuh orang yang tersisa sebelum membakar mereka. Apa, Tuan Cillian, kamu, beraninya kamu? Jika Summerland mengetahuinya, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi dengan kepentingan yang mereka tempatkan pada orang biasa. Tanya Elton. Saat mereka mengetahuinya, kami pasti sudah meninggalkan Summerland. Ini untuk memberi peringatan kepada Summerland. Jika mereka tidak memusnahkan kita saat mengejar kita, orang biasa di Summerland akan menjadi sasaran balas dendam kita. Saya yakin mereka akan tahu bagaimana melanjutkan ini, kata Cillian acuh tak acuh. Tetapi, Elton ingin mengatakan sesuatu. Namun, Cillian memotongnya secara langsung, tidak ada tapi, Tuan Autumns. Hal-hal yang kami lakukan di Summerland telah membuat kami berselisih dengan Summerland, dan tidak akan ada ruang untuk kembali lagi. Jika kita memiliki mentalitas membakar perahu, Summerland tidak akan berani melakukan apapun kepada kita jika mereka tidak percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan ketika seniman bela diri menyelinap ke Summerland dan membalas dendam. Oke, karena itu masalahnya, aku akan bertaruh denganmu, Tuan Cillian. Dia tidak mungkin untuk berdamai dengan Summerland. Semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Cillian mengulurkan tangan kanannya. Semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Elton juga mengulurkan tangan kanannya. Pelak, kepala kedua pasukan saling memberi tos. Bayangan bahwa kedua kekuatan akan membentuk aliansi untuk bersama-sama melawan Summerland. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 803. Tiba-tiba, suara dingin dan menusuk tulang memasuki telinga semua orang. Kalian berdua terlihat seperti sedang bersenang-senang. Siapa itu? Cillian terkejut. Jadi, dia dengan cepat berdiri dan bertanya. Elton dan Trey pun berdiri dengan gugup, mencari sumber suara. Segera setelah itu, ratusan orang berdiri dengan ekspresi panik di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka sedang dalam pelarian. Saat ini, mereka khawatir orang-orang dari Summerland telah menyusul mereka. Saya David Liddell, Kapten Tim Disiplin Summerland, dan saya di sini untuk mencari Anda. David menunjukkan dirinya dan berkata sambil berdiri di dahan pohon besar. Cillian, Elton, dan Trey mengabaikan David. Mereka masih mencari sesuatu. Tentu saja, mereka tahu siapa David. Dia adalah Kapten Tim Disiplin yang baru dibentuk di Summerland. Dia hanyalah Gutranker pemula dan ada begitu banyak orang di sini yang bisa mengungguli David. David tidak cukup memenuhi syarat untuk menghakimi mereka. Jadi, pasti ada orang lain yang mengikuti di belakangnya. Mereka ingin menemukan di mana orang-orang itu berada sehingga mereka dapat melihat siapa mereka. Selama itu bukan salah satu dari dua Ranker Dewa Puncak, mereka tidak takut pada siapapun yang maju. Setelah lama mencari, tetap saja tidak ada jejak siapapun kecuali David. Apakah ini berarti David datang sendirian? Mereka tidak mempercayainya. Seorang Gutranker pemula akan datang untuk menghakimi keluarga Dominic dan Star Alliance, dua kekuatan utama. Di samping yang lain, salah satu dari tiga Gutranker terakhir di antara mereka dapat membunuh David dalam sekejap. David, jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Beritahu yang lain untuk keluar sekarang. Mari kita lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melawan kami. Cillian menatap David dan berkata, tidak ada orang lain,
hanya aku, jawab David dengan wajah kosong. Jika dia tidak melihat bahwa orang-orang ini telah membunuh semua orang biasa di desa, dia pasti sudah membunuh mereka semua sekarang. Mengapa dia repot-repot berbicara omong kosong kepada mereka? Hanya kamu, hahaha, apakah Anda pikir Anda bisa melawan kami? David, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ternyata Kapten Tim Disiplin Summerland adalah orang yang sombong dan cuek, kata Cillian sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Pergilah kalau begitu, saya berdiri di sini. Baiklah, tapi sebelum itu, aku ingin bertanya padamu. Cepatlah, aku akan mengirimmu ke neraka setelah kamu selesai untuk menunjukkan bahwa kamu mengetahui celah antara penjaga peringkat dewa. Mengapa kamu membunuh orang biasa di desa? David bertanya dengan suara tenang, matanya menyipit. Meski nadanya tenang, saat ini dia sedang memikirkan tumpukan mayat hangus dan tubuh kecil di antara mereka. Kemarahan di hatinya hampir meledak. Mengapa? Itu untuk memberi Summerland peringatan untuk tidak melewati batas, tentu saja. Kami tidak boleh terprovokasi, jika Anda tidak dapat membunuh kami semua, maka orang-orang biasa yang hangus itu hanya akan menjadi permulaan. Kami akan bersembunyi dalam kegelapan dan menyerang orang biasa di Summerland kapan saja, membuat Summerland gelisah. Saya ingin melihat bagaimana dua puncak Guthrunker di Summerland dapat mengawasi area seluas itu. Saya dapat menyelamatkan hidup Anda hari ini sehingga Anda dapat kembali dan memberitahu Mason Stefani untuk tidak membuat kami marah. Jika tidak, semua orang akan mengalami kesulitan. Kami bertekad untuk membakar perahu kami, tetapi jika Summerland membiarkan kami hidup, kami tidak akan pernah melangkah ke tanah Summerland lagi, jawab Cillian keras. Sejujurnya, dia sangat tidak ingin menjadi musuh Summerland saat ini. Namun, dia tidak punya pilihan, apa yang dilakukan sudah dilakukan. Siapa yang mengira Summerland begitu pandai menyembunyikan rencana mereka, pada saat dia mengetahuinya, sudah tidak mungkin untuk berdamai. Karenanya, dia hanya bisa mengancam Summerland dengan cara ekstrim ini. Jika Anda mencoba membunuh saya akan membunuh orang-orang biasa di Summerland untuk menjadikan hidup di Summerland seperti neraka. Tentu saja, jika Anda membiarkan saya hidup, saya juga akan bermain sesuai aturan permainan dan tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di Summerland. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 804. Jadi, mereka tidak memiliki keluhan denganmu, dan kamu hanya melakukannya karena kamu ingin menunjukkan perlawanan kepada Summerland, tanya David, menekan amarah di hatinya. Tepat, kembali dan beritahu Mason apa yang saya katakan, dia akan tahu bagaimana memilih. Kamu bisa pergi sekarang, Cillian melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua setuju dengan itu, kan? Selama Summerland tidak memusnahkanmu, maka kamu akan bersembunyi dalam kegelapan dan menyerang orang-orang biasa di Summerland dan menjadikan hidup di Summerland seperti neraka, benar kan? David memandang ratusan orang lainnya dan bertanya. Tuan, kata-kata Cillian mewakili seluruh keluarga Dominic. Tidak ada pengecut dalam keluarga, jadi jika Summerland berani memburu kami, meskipun hanya satu dari kami yang tersisa, kami akan membalas dendam di Summerland. Jika kami tidak bisa mengalahkanmu, kami akan membunuh orang biasa, kata seorang Guthrunker dari keluarga Dominic. Ya, kami mendukung kepala keluarga, kami mendukung keluarga. Semua orang di keluarga Dominic berteriak keras. Bagaimana dengan kalian dari Star Alliance? Apa yang kamu katakan? Tanya David lagi. Karena aliansi telah terbentuk di antara kami secara alami akan maju dan mundur bersama keluarga Dominic, kata Elton. Kami mendukung Tuan Elton, kami mendukung Tuan Elton. Orang-orang dari Star Alliance juga berteriak serempak. Mengerti? David mengangguk. Baguslah jika kamu mengerti. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa jika saya berubah pikiran, kata Cillian. Karena kalian semua sangat bertekad, maka aku akan mengirim kalian semua ke neraka hari ini. Anda akan menjadi persembahan penguburan bagi mereka yang mati demi tanah air. Terakhir, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, Anda harus membayar dengan hidup Anda jika Anda membunuh seseorang di Summerland. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Segera setelah itu, ada ledakan tawa yang luar biasa. Hahaha, kirim kami ke neraka, Anda. Cillian juga tertawa. Ya saya. Setelah David selesai berbicara, dia melepaskan energinya bersama dengan kekuatan pikirannya. Boom, itu menekan kerumunan secara instan. Tawa semua orang berhenti tiba-tiba. Mereka merasa seolah-olah membawa gunung seberat ratusan juta pound. David tidak menahan diri sama sekali. Ini juga pertama kalinya dia sepenuhnya menunjukkan prestise dari Guthrunker puncak. Kekuatan pikirannya telah mencapai level Dewa 8 dan dengan fisiknya yang berada di batas level Dewa, jadi dia sudah berada di puncak peringkat Dewa. Di bawah kekuatan penuhnya,
Lebih dari 95% orang yang hadir meninggal saat mengeluarkan darah dari semua lubang mereka karena mereka tidak dapat menahan tekanan yang kuat ini. Meskipun beberapa dari yang tersisa dapat menahannya, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan wajah mereka memerah. Jika mereka sedikit ceroboh dan gagal mengatur napas, mereka akan mati seperti yang lain. Hanya Selusin atau lebih penjaga peringkat dewa yang bisa menahannya. Mereka ketakutan saat itu. Energi yang baru saja dikeluarkan David membunuh lebih dari 90% orang, dan bahkan mereka yang mengatupkan gigi dan bertahan sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bagaimana ini mungkin? Itu di luar imajinasi mereka. Kamu, siapa kamu? Cillian bertanya sambil menggigil. Meskipun dia bisa menahan tekanan, orang ini tak terkalahkan. David jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak God Rank dan dia bukan God Ranker puncak biasa. Cillian bahkan berpikir bahwa David mungkin telah melangkah ke dunia lain. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Itu terlalu kuat. Dia tidak bisa berpikir sedikit pun untuk melawan. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Melawan dari wajahnya, dia juga tidak setua itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 805. Siapa orang ini? Mungkinkah dia wajah perak yang pergi ke keluarga Mosley sendirian dan melukai Marlon dengan parah? Pasti. David tidak berbicara. Dia menoleh dan melirik 7 atau 8 wanita muda di kerumunan. Dia memperhatikan mereka pada pandangan pertama. Oleh karena itu, dia mengendalikan kekuatannya agar tidak mempengaruhi mereka. Dia melihat bahwa wanita-wanita ini memiliki mata kusam dan pakaian compang camping, dan jelas bahwa mereka sangat terluka dan diserang secara fisik. Mereka harus dari desa. Kehidupan mereka yang awalnya damai dan bahagia dihancurkan oleh bajingan ini. Sebuah keluarga yang bahagia tercabik-cabik dan hancur. Saat dia mendidih, kekuatan pikiran David meroket hingga ekstrim dan dia berteriak, berlutut. Bunyi gedebuk-gedebuk, orang-orang yang hampir tidak bisa menopang diri mereka sendiri tidak tahan lagi karena mereka langsung hancur ke tanah. Organ internal mereka hancur dan mereka mati saat mengeluarkan darah dari lubang mereka. Hanya 20 atau 30 orang yang masih hidup dari tim ratusan orang dari dua kekuatan besar. Orang-orang ini semua berlutut di tanah pada saat itu, menatap David yang sedang marah. Mereka menggigil di sekujur tubuh dan tampak ketakutan. Cillian dan 3 God Ranker terakhir lainnya tidak bisa memahami hal ini. Kesenjangan antara God Ranker akhir dan God Ranker puncak sangat besar. David jelas merupakan God Ranker puncak. Oleh karena itu, bahkan jika dia setingkat lebih tinggi dari mereka, mereka bukanlah tandingan David. Namun, sulit dipercaya bahwa mereka tidak dapat melawan sama sekali terhadap energi kuat David. Mereka tidak tahu bahwa energi David berbeda dari God Ranker puncak lainnya. Itu karena David menanamkan kekuatan pikirannya yang mendekati batas level dewa. Cillian dan kekuatan pikiran lainnya berada bermil-mil jauhnya dari David. Di bawah tekanan kekuatan pikiran David, kepercayaan diri mereka akan terguncang dari lubuk hati mereka, dan mereka akan berpikir bahwa mereka bukanlah lawan David. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak berminat untuk mengambil tindakan. Mereka hanya akan merasa takut pada David. David turun dari pohon dan melihat kerumunan orang yang berlutut di tanah. Keluarga Dominic dan Star Alliance, Anda telah membawa bencana ke Summerland, dan Anda benar-benar mengabaikan nyawa orang lain, jadi, Anda harus dihukum atas kejahatan Anda. Aku, David, akan mengadilimu atas nama Summerland hari ini. Apakah Anda memiliki keberatan? David berjalan perlahan saat dia berbicara. Seolah-olah dia berjalan selaras dengan detak jantung semua orang, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Saya bersedia, mereka hanyalah nyamuk. Jadi bagaimana jika saya membunuh mereka? Seniman bela diri adalah penguasa dunia ini. Bagaimana kehidupan Agas ini dibandingkan dengan kehidupan kita? David, kamu telah membunuh begitu banyak orang, namun kamu tidak dapat mengampuni kami. Kaulah yang benar-benar mengabaikan nyawa orang lain, balas Cillian keras. Ya, kami juga keberatan. Mengapa kami harus mati setelah membunuh beberapa orang biasa sementara Anda membunuh ratusan orang, namun tidak ada yang terjadi pada Anda? Pada akhirnya, ini semua tentang siapa yang lebih baik dalam bertarung. Jadi, apa perbedaan antara Anda dan kami? Seru Elton. David sudah berjalan ke ketiganya saat ini. Jika orang biasa adalah Agas di matamu, lalu mengapa kamu tidak menjadi Agas di mataku saja? Menurut pendapat saya, hidup mereka. David memandangi 3 almarhum God Ranker yang berlutut di depannya dan berkata tanpa ekspresi. Cillian dan geng tahu bahwa mereka akan mati jika tidak melawan. Mereka saling memandang dan memutuskan untuk mencobanya. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki secercah harapan. David seharusnya tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melawan. Bahkan seorang Ranker Dewa Puncak bisa terbunuh ketika mereka lengah. Lagi pula,
Ada 2 orang dari keluarga Dominic di sini, dan mereka dilahirkan untuk menjadi ahli senjata tersembunyi, belum lagi mereka adalah Gatranker yang terlambat. Mereka akan hebat dalam menangani senjata tersembunyi. Dalam pertempuran di level yang sama, mereka pasti yang paling menakutkan. Ketika David berjalan di depan mereka bertiga menahan tekanan David dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Mereka memblokir David dari 3 arah dan langsung menggunakan trik yang akan paling merusaknya. Jarum pir hujan badai. 2 mendiang Gatranker dari keluarga Dominic menggunakan senjata tersembunyi paling mematikan di keluarga Dominic. Jarum pir badai hujan. Sebanyak 27 paku perak khusus ditembakkan dengan kecepatan ekstrim tanpa ragu-ragu. Orang harus tahu bahwa bahkan jika mereka menghadapi lawan lain dengan level yang sama, anggota keluarga Dominic tidak akan menembak semua 27 paku perak sekaligus. Ancaman David terlalu besar, itulah sebabnya mereka tanpa syarat menggunakan kartu terbesar mereka. Langkah ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 806. Jika berhasil, mereka akan bebas, tetapi jika gagal, mereka akan mati. Ini adalah jarak yang sangat dekat. 54 jarum perak khusus langsung muncul di depan David. Dia dibarikade dari segala arah. Elton juga muncul di atas David pada saat yang sama. Dia mengenakan sarung tinju dan meninju bagian atas tengkorak David. Elton menggunakan semua kekuatannya dalam pukulan ini. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatrang, dia tidak mampu menahan diri. Anda bisa menggambarkan kerjasama ketiganya sebagai sempurna. Satu-satunya arah yang bisa dihindari David adalah ke bawah tanah. Namun, dia tidak bisa melarikan diri melalui tanah. Saat serangan keluarga Dominic menimpa David dan menyentuh baju David, kepalan tangan Elton juga mencapai rambut David. Ketiganya sangat gembira. Apakah itu akan berhasil? Begitu banyak untuk puncak Gatranker. Dia tampak mengintimidasi. Hanya itu saja, mereka semua adalah daging dan darah. Bahkan jika dia kuat, kekuatannya terbatas. Pusat kekuatan tertinggi di puncak Gatrang juga tidak kebal. Mereka juga akan mati jika organ vital seperti jantung dan kepala mereka terjepit. Mereka hanya harus meninggalkan David di sini dan bisa menyombongkannya selamanya. 3 Gatranker yang terlambat bekerja sama untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatrang. Prestasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika itu adalah penyergapan, mereka membunuh seorang Ranker Dewa Puncak. Selain itu, tidak ada pertanyaan apakah itu penyergapan atau serangan frontal. Itu tidak ada gunanya. Hasil penting di dunia seniman bela diri. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, pemenang mengambil semuanya. Itu adalah kebenaran yang tidak berubah. Namun, hanya sesaat kemudian, senyum mereka menegang. David, yang sebelumnya berdiri di sana, kini telah pergi. Bagaimana mungkin? Ketiganya terkejut. Tanahnya utuh. Dia diblokir ke segala arah, bahkan di atas kepala. Bagaimana mungkin David bisa lolos? Elton telah meninju dengan sekuat tenaga. Setelah kehilangan David sebagai target, dia tidak bisa menariknya sekarang. Dia hanya bisa mengarahkannya ke tanah. Namun, dia tampak ketakutan sebelum mencapai tanah. Dia sekarang telah pindah ke posisi di mana tubuh bagian atas David beberapa saat yang lalu. 2 almarhum Gatranker dari keluarga Dominic melakukan badai hujan PR Needles dengan sekuat tenaga, dan hampir setengah dari 54 jarum perak telah mengenai dia. Bang! 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 Banyak ledakan terdengar. Ada lapisan kabut berdarah. Kabut berdarah ini juga membawa racun yang kuat. Ah! Elton mengeluarkan serangkaian jeritan melengking. Itu adalah kekuatan senjata tersembunyi paling kuat dari keluarga Dominic, Rainstorm PR Needles. Itu tidak menembus seperti senjata tersembunyi biasa saat mengenai tubuh itu akan meledak dalam daging. Itu akan melubangi tubuh orang tersebut. Almarhum Gatranker Elton sekarang memiliki lubang berdarah di kepala dan dadanya, hampir semua daging tubuh bagian atasnya telah tertiup angin, dan tulangnya terlihat. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 807. Dia bertahan hanya sesaat sebelum meninggal. Saat ketiga Gatranker yang terlambat menyerang David dengan keras, David menghilang dari jangkauan serangan mereka. Namun, dia terlalu cepat. Dia bahkan meninggalkan bayangannya di tempatnya. Dia membuat ketiganya mengira David masih di sana. Ketika mereka akan menyerang David, bayangan itu menghilang, dan mereka menemukan bahwa David sudah tidak ada lagi. Almarhum Gatranker keluarga Dominic menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin segera melarikan diri. Sayangnya, David tidak memberi mereka kesempatan itu. David, yang sudah berada di belakang Cillian, dengan lembut memasukkan jarum perak yang bergetar ke bagian belakang kepala Cillian. Dia menghancurkan otaknya. Dia mengambil satu dengan mudah.
Almarhum Gatranker lainnya dari keluarga Dominic juga tidak luput dari kemalangan. David menyusulnya setelah dia kabur beberapa ratus meter, lalu menghancurkan hatinya dengan pukulan. Gerakan David sudah membuat yang lain ketakutan. Namun, David tidak menahan apapun. Orang-orang ini adalah bencana jika mereka tetap tinggal. Siapa yang tahu kapan mereka akan menyelinap ke Summerland untuk balas dendam? Orang biasa tidak berdaya melawan mereka. Begitu mereka menargetkan Anda tidak punya pilihan lain. Dia menyingkirkan orang-orang ini dengan mudah. David berjalan ke beberapa wanita. Dengan ratusan orang sekarat di sekitar mereka, tempat itu seperti api penyucian. Alih-alih menunjukkan rasa takut, para wanita ini tampak bahagia. David mengerutkan kening. Orang-orang ini tampak sangat terguncang. Pikirkan tentang itu. Bahkan seorang pria akan hancur melihat anggota keluarganya disiksa dan dibakar. Apalagi beberapa wanita muda. Seorang wanita memimpin dengan berlutut di depan David dan berterima kasih kepada David. Beberapa wanita lain juga jatuh berlutut. David hendak berbicara. Kemudian dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Wanita paling depan telah jatuh ke tanah. Ada belati di dadanya. Dia bunuh diri. Wanita lain juga bunuh diri. Mereka sudah menemukan belati dari mayat di samping mereka. Alasan mereka tidak langsung bunuh diri adalah untuk berterima kasih kepada David. Mereka ingin berterima kasih kepada David karena telah membalaskan dendam keluarga mereka. Setelah berterima kasih padanya, sudah waktunya bagi mereka untuk bergabung dengan keluarga mereka. David mendesah, dia bisa saja menyelamatkan gadis-gadis yang bunuh diri sesudahnya. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Itu karena dia menemukan hati para wanita ini sudah mati. Mereka hanya akan hidup seperti orang mati berjalan bahkan jika mereka selamat, membuat mereka semakin sengsara. Mungkin ini yang terbaik untuk mereka. Setelah menguburkan para wanita Summerland ini, David kabur ke arah Summerland. Keluarga Dominic dan Star Alliance bisa menjadi makanan bagi binatang buas. Sementara David mengejar keluarga Dominic dan Star Alliance, sebuah peristiwa di luar negeri mengejutkan seluruh dunia. Keluarga Mosley, keluarga Oxys, dan aliansi dunia bawah secara bersamaan mengumumkan bahwa keluarga Chris akan menjadi pemimpin mereka. Dengan kata lain, ketiga kekuatan besar ini berjanji setia kepada keluarga Chris. Berita itu langsung membuat banyak orang ternganga. Ada 5 kekuatan besar teratas di dunia. Selain Summerland, 4 kekuatan besar lainnya telah bergabung satu sama lain. Berita itu terlalu menarik. Apakah dunia akan dipersatukan oleh keluarga Chris? Summerland adalah satu-satunya kekuatan luar biasa yang masih berdiri sendiri sampai sekarang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 808. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama itu bisa tetap seperti itu. Keluarga Chris telah memasukkan 3 kekuatan utama lainnya. Tidak mungkin mereka membiarkan Summerland pergi. Sehari sebelumnya, mereka mengira Summerland memiliki 2 pusat kekuatan tertinggi peringkat dewa. Mereka hampir bisa mendapatkan posisi teratas di antara 5 kekuatan besar teratas. Namun, 4 kekuatan besar lainnya telah bergabung menjadi satu kekuatan. Oleh karena itu, mereka memiliki 4 Gatranker puncak. Bagaimana 2 Gatranker puncak Summerland bersaing dengan 4 Gatranker puncak? Mereka sepertinya memilih Summerland. Memiliki 4 kekuatan utama yang bersatu untuk menghadapi Summerland masuk akal bagi semua orang. Namun, sulit untuk memahami mengapa 3 kekuatan utama berjanji setia kepada keluarga Chris. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota dari 5 kekuatan utama. Mengapa mereka harus mendengarkan keluarga Chris? Namun, semua orang harus percaya fakta. David terbang di atas hutan purba. Ponsel di sakunya berdering. Itu dalam medan magnet, jadi tidak ada sinyal nirkabel. Namun, David memiliki sistemnya. Oleh karena itu, dia dapat mengabaikan medan magnet dan menerima sinyal nirkabel. "Hai, Tuan Tua Stephanie," kata David setelah mengangkat telepon. "David, apakah semuanya sudah beres?" Mason bertanya melalui telepon. "Ya, tapi ada kecelakaan." "Kecelakaan apa?" Sulit untuk mengatakannya di telepon. "Tunggu sampai aku kembali." "Oke, kembalilah secepat mungkin. Saya juga memiliki hal-hal untuk didiskusikan. Kita akan membicarakannya saat kita bertemu." "Oke." Kemudian, dia menutup telepon Mason. David terbang kembali dengan kecepatan penuh. Ibu kota, Mason sedang duduk di halaman rumahnya, tampak tegas. Ketika dia mendengar bahwa 3 kekuatan besar telah berjanji setia kepada keluarga Chris, Mason memahami keseriusan situasinya. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah bagaimana keluarga Chris membuat 3 keluarga teratas berjanji setia kepada mereka. Pasti ada alasannya. Itu bukan 4 Gatranker puncak yang dia takuti. Dia dan David tidak takut bahkan jika keempat Gatranker puncak bergabung. Mason takut kartu yang ditarik keluarga Chris untuk membuat 3 kekuatan besar berjanji setia kepada mereka.
Itu adalah variabel terbesar. Dia telah menemukan sepotong informasi dari sejarah Summerland ratusan tahun yang lalu. Seorang anggota di luar God Rank Puncak memilih untuk tidur di kuil keluarga Chris, menunggu untuk bangun lagi di masa depan. Mason selalu mengira berita itu mungkin salah, jadi dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, tidak ada teknologi modern yang tersedia untuk membangunkan orang setelah bertahun-tahun tidur. Apalagi ratusan tahun yang lalu. Namun, dengan apa yang telah ditunjukkan keluarga Chris sejauh ini dan apa yang dikatakan oleh anggota keluarga Chris yang ditemui David di acara akbar orang-orang terpilih, Mason mau tidak mau memperhatikannya. Dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan suatu masalah. Siapapun yang berada di luar puncak peringkat dewa tidak dapat diduga. Tidak ada yang tahu apakah orang pada level itu memiliki pendekatan yang berbeda. Dengan kata lain, bangun setelah ratusan tahun tidur masih mustahil. Itu satu-satunya cara dia bisa menjelaskan mengapa tiga kekuatan utama bergabung dengan keluarga Chris tanpa peringatan. Mereka bukan tandingan pria yang melampaui peringkat dewa puncak ratusan tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, bagaimana Summerland akan melawan? David berbakat, tapi dia terlalu muda. Diberi sedikit lebih banyak waktu, mungkin dia bisa sampai di sana. Namun, dia tidak cukup untuk saat ini. Begitu Grandmaster keluarga Chris, yang melampaui peringkat dewa puncak, datang, haruskah Summerland menyerah? Kalau tidak, kecil kemungkinan David bisa melawannya. Itu hanya akan menyusahkan David. Tidak, apapun yang terjadi, mereka harus menjaga keamanan David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 809. Dia adalah harapan Summerland dan kunci untuk mengatasi krisis. David bergegas ke tempat Mason segera setelah dia kembali ke ibu kota. Dia memberitahu Mason segalanya tentang keluarga Dominic dan Star Alliance. Mason terdiam sesaat setelah sean selesai. Dia menghela nafas dan berkata, David, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Orang-orang ini layak dibunuh. Aku terlalu baik untuk membiarkan mereka hidup. Dia tidak tahu orang-orang ini brengsek. Bagaimana mereka bisa melakukan itu pada orang biasa? Ada puluhan orang di desa itu. Mereka membunuh mereka begitu saja. Mason bisa membayangkan orang-orang biasa itu disiksa dan dibunuh oleh para ahli bela diri itu. Summerland juga telah melewati masa-masa yang cukup gelap. Dia telah menyaksikannya sendiri. Itu sebabnya Mason membuat aturan bahwa setiap orang sama. Dia tidak mengizinkan seniman bela diri mengejar orang biasa. Orang-orang ini sangat berani. Sepertinya dia memang semakin tua. Dia tidak kejam dan tegas seperti di masa mudanya. Mason telah tumbuh ke tempatnya dan menjadi kekuatan penstabil Summerland yang mengintimidasi banyak kekuatan untuk menyerang Summerland dengan menginjak-injak mayat musuhnya. Mason juga pemberani di masa mudanya. Namun, dia lebih tua sekarang. Dia menjadi emosional. Dia tidak bergairah dan impulsif seperti di masa mudanya. Dia menjadi menghormati kehidupan. Itu tidak mudah bagi siapapun. Dia menyelamatkan semua orang yang dia bisa selama itu bukan kejahatan keji. Orang-orang ini pantas mati. Tapi Anda tidak perlu marah, Tuan Tua Stefani. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu ingin mengundang saya. Apa masalahnya? Tanya David. Dalam 2 hari kamu mengejar keluarga Dominic dan Star Alliance. Sesuatu yang besar telah terjadi di dunia. Apa itu? 3 dari 5 kekuatan utama dunia, keluarga Mosley, keluarga Oxys, dan aliansi dunia bawah telah mengumumkan kesetiaan mereka kepada keluarga Chris, menjadikan keluarga Chris sebagai pemimpin mereka, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Apa? David terkejut. 3 dari 5 kekuatan utama dunia telah mengumumkan kesetiaan mereka kepada satu keluarga? Bagaimana mungkin? Dalam hal itu, 5 kekuatan utama dunia telah menjadi 2 kekuatan utama. Summerland dan kombinasi dari 4 kekuatan besar lainnya. Bagaimana keluarga Chris melakukannya? Ketiga kekuatan memiliki master puncak God Rank. Peak God Ranker bukanlah penurut. Keluarga Chris membujuk 3 keluarga untuk berjanji setia kepada mereka. Ini hanya mungkin jika mereka menunjukkan kepada 3 kekuatan utama kekuatan yang tidak dapat mereka tandingi. Kalau tidak mungkin ketiga kekuatan utama melakukan ini. Tuan Tua Stefani, apakah Anda yakin mereka berjanji setia alih-alih membentuk kerjasama? Tanya David. Saya telah mengonfirmasi bahwa mereka berjanji setia dan tidak hanya bekerja sama dengan mereka. Mason menjawab dengan tegas. Bagaimana keluarga Chris membuat 3 kekuatan utama berjanji setia kepadanya? Lagi pula, ketiga kekuatan utama ini mewakili 3 God Ranker puncak. Aku juga tidak yakin, tapi alasan keluarga Chris bisa melakukan itu jauh dari sederhana tidak peduli apapun itu. Kita harus berhati-hati. Mereka membuat 3 God Ranker puncak bertekuk lutut, dan Summerland hanya memiliki 2 God Ranker puncak untuk kita. Keluarga Chris telah mengintegrasikan 3 kekuatan utama lainnya. Apakah mereka akan menargetkan Summerland selanjutnya? Tentu saja.
Mereka telah menghadapi 3 God Ranker puncak, jadi mereka juga bisa melawan kita berdua. Tidak mungkin keluarga Chris melewatkan kesempatan untuk menyatukan dunia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 810. Tuan Tua Stephanie, benarkah Anda belum menerima gosip tentang keluarga Chris? Mason menatap David, berpikir sejenak, dan berkata, saya menemukan sesuatu dalam sejarah Summerland dari ratusan tahun yang lalu. Apa itu? Tanya David ingin tahu. Ratusan tahun yang lalu, seorang anggota keluarga Chris di luar God Rank puncak pergi tidur di kuil mereka, menunggu kebangkitan berikutnya. Sekarang keluarga Chris dapat melakukan ini, itu mungkin berarti bahwa anggota di luar God Rank puncak telah terbangun. Masuk akal untuk semua ini, tapi ini hanya spekulasi saya, tentu saja. Seseorang di luar puncak God Rank telah terbangun, jadi begitu, tidak heran keluarga Chris bisa melakukan semua ini. Selama acara akbar orang-orang terpilih di Summerland terakhir kali, Midgard Ranker keluarga Chris mengatakan bahwa Grandmaster mereka akan bangun. Sepertinya itu mungkin benar. David terdiam. Mendengar berita itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau takut. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Kekuatan pikirannya sekarang adalah dewa level 8. Dengan 2000 poin mewah lainnya dan kekuatan tubuh dan pikiran batas ganda, dia juga bisa melampaui peringkat dewa puncak. Cukup sepi berada di puncak dunia sendirian. Itu bagus untuk memiliki beberapa lawan. Dengan begitu, dia akan memiliki motivasi untuk terus maju dan menjelajahi jalan yang belum pernah diambil sebelumnya. Namun, karena seseorang di luar puncak God Rank telah terbangun, dia harus mempercepat langkahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawan mereka saat mereka menyerang. Mason mengira David ketakutan saat melihatnya diam. Hanya ketika Anda telah mencapai ranah mereka saat ini, Anda dapat memahami betapa sulitnya melampaui peringkat dewa puncak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah dunia yang benar-benar baru ketika Anda naik level. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Belum lagi David, hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan emosi ketika dia pertama kali memikirkan kemungkinan itu. Jika Grandmaster keluarga Chris, yang berada di luar peringkat dewa puncak, telah terbangun, dia akan turun tanpa perlawanan. Dia tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Bahkan jika 4 kekuatan utama bergandengan tangan, 5 God Ranker puncak tidak mungkin menjadi tandingannya. David, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Bahkan jika itu terjadi, melampaui puncak God Rank, Anda satu-satunya harapan Summerland. Tetapi Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda sekarang. Kamu terlalu berbakat, dan mereka akan mengejarmu jika mereka pikir kamu adalah ancaman. Jadi, mulai sekarang, Anda harus berusaha untuk tidak menunjukkan diri Anda. Tetap tersembunyi, jangan pergi ke Dark Cafe juga. Hari Anda mengambil langkah itu adalah hari Anda memulihkan kejayaan Summerland, kata Mason dengan sungguh-sungguh. David berhenti, dia tahu Mason salah paham. Dia tidak khawatir, dia sangat bersemangat, itu bagus untuk memiliki saingan. Dengan begitu, dia bisa mendorong dirinya sendiri untuk membuat kemajuan dan mencapai puncak demi puncak. Saat David hendak menjelaskan kepada Mason, dia melihat ekspresi serius di wajah Mason dan ragu-ragu. Hal-hal seperti itu sulit untuk dijelaskan. Dia memberitahu Mason bahwa dia tidak tahu bagaimana dia membuat terobosan sebelumnya. Sepertinya dia berusaha menyembunyikan sesuatu jika dia menjelaskan bahwa dia tidak takut dan akan segera mengambil langkah itu. Dia juga tidak bisa mengekspos sistem. Lupakan, tingkatkan saja secepat mungkin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 811. Tidak ada yang bisa menyentuh Summerland, bahkan jika mereka telah melampaui peringkat dewa puncak. Tidak, saya mengerti, Tuan Tua Stephanie. Saya akan memastikan untuk tidak menonjolkan diri, jawab David. Bagus. Aku akan menaruh kepercayaanku padamu. Kalau begitu, Anda adalah satu-satunya harapan Summerland. Saya tidak keberatan jika terjadi sesuatu pada orang tua seperti saya, tetapi jika ada yang pergi ke selatan dengan Anda, semuanya akan berakhir. Tidak perlu terlalu pesimis, Tuan Tua Stephanie. Mungkin hal-hal tidak seburuk kelihatannya. Benar, tidak ada gunanya menebak secara membabi buta, apa yang akan datang. Tetap saja, tetap rendah untuk beberapa hari ke depan. Situasi di Summerland sekarang sudah stabil, jadi pulanglah dan istirahatlah beberapa hari. Baiklah. David meninggalkan kediaman Mason. Dia akhirnya bisa beristirahat beberapa hari. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Pearl dan membuatnya dengan cepat memperkuat ibu kota Liga Timur karena dia akan segera melakukan sesuatu yang besar. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak perlu bersikap santai dengan dompetnya dan bahwa dia harus memastikan untuk tidak membuat musuh dari orang lain. Kemudian, dia mengatakan kepadanya bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan menanganinya sendiri.
Meskipun tidak memahaminya, Pearl tetap mengikutinya. East League Capitals sudah berkembang pesat. Dia percaya bahwa ekspansi lebih lanjut dan pengembangan buta hanya akan merusak banyak hal. Ini akan menghambat perkembangan jangka panjang dan masa depan East League Capitals. Namun, David telah memberikan kata-katanya dan dia adalah segalanya baginya. Tidak masalah apakah David benar atau salah karena dia akan tetap menjalankan perintahnya. Seperti wanita lainnya, Pearl tidak lagi mempertanyakan keputusan David setelah dia ditaklukkan. David melihat kalender setelah dia mengakhiri panggilan dengan Pearl. Hari ini adalah hari Sabtu. Haha, para dewa ada di pihakku. Celia tidak sekolah hari ini. David merasa bersemangat. Sejak dia mengambil langkah selanjutnya dengan Celia, dia mendapati dirinya menginginkannya sepanjang waktu. Sudah lama sejak mereka melakukan apapun, dan dia akhirnya bisa menghabiskan waktu berkualitas dengannya sekarang. Belum lagi Celia tidak sekolah keesokan harinya. Gembira, David segera menelepon Celia. Celia juga sangat senang menerima telepon dari David. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang beristirahat di rumah dan David segera bergegas ke rumahnya. Setengah jam kemudian, ding ding ding, David membunyikan bel pintu Celia dan pintu segera dibuka. Hal pertama yang dilihat David adalah fitur wajah Celia yang akrab dan indah. Apakah orang tuamu ada di rumah? David langsung bertanya. Tidak. Dengan itu, David segera memeluk Celia dan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Dia mendorongnya ke dalam rumah dan menutup pintu dengan kakinya. Celia terus berusaha melepaskan diri dari David, tetapi pria itu mencengkeramnya erat-erat. Dia tidak bisa melarikan diri. Sesaat kemudian, Celia berhenti meronta karena dia tahu tidak ada gunanya membiarkan David memeluknya. Perlahan rona merah mewarnai pipi Celia, tetapi David belum juga puas. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Celia dan bergerak untuk berbuat lebih banyak. Celia langsung tersadar dan menggigit lidah David dengan kasar. Aduh, David berteriak kesakitan dan dengan cepat mundur. Dia memandang Celia dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti ini padahal itu bukan pertama kalinya bagi mereka. Belum lagi baik tuan maupun nyonya yang rumah. Dengan pipinya yang halus bersemu merah, Celia melihat ke bawah dan menjauh dari David sambil berbisik, ada seseorang di rumah. David kemudian melihat ke arah ruang tamu di belakang Celia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 812. Hanya untuk melihat kecantikan halus tersenyum saat dia memperhatikannya dan Celia. David tertegun. Raja Selena, kenapa dia ada di sini? Bagaimana Celia mengenalnya? Celia hanyalah seorang mahasiswa biasa sementara Selena adalah putri berharga dari keluarga raja aristokrat yang tersembunyi. Seharusnya tidak ada alasan bagi keduanya untuk saling mengenal. Dengan demikian, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak David. Lama tidak bertemu, David. Selena berinisiatif menyapanya lebih dulu. Hai, Nona Selena. Sudah lama, jawab David dengan sopan. Terlepas dari kebingungannya, David tahu ini bukan waktunya untuk bertanya. Celia menatap David dan kemudian Selena ketika dia melihat mereka saling menyapa. Dia tidak berharap keduanya saling mengenal. Kamu tahu Nona Selena? David, tanya Celia. Ya, jawab David, menarik Celia ke ruang tamu. Celia merasa agak malu karena terlalu memalukan jika David mencium dan memeluknya seperti itu di depan orang luar. David, bagaimanapun, tampaknya tidak peduli untuk diawasi. Baik dia dan Celia sudah dewasa, dan mereka menjalin hubungan. Dia tidak merasa malu untuk berhubungan intim satu sama lain. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona Selena? David bertanya begitu dia dan Celia duduk. Celia dan aku berteman baik sekarang. Apa salahnya aku berada di sini? Selena bertanya sambil tersenyum. David menatap Celia dengan bingung. Celia menangkap pandangan David dan menjelaskan, Nona Selena baru saja pindah ke kelas kita beberapa hari yang lalu. Kami teman satu meja dan teman baik, jadi saya mengundangnya karena ibu dan ayah tidak ada di rumah. David melihat kepolosan Celia dengan putus asa ketika dia mendengar penjelasan. Mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari dan Celia sudah membawa pulang Selena. Seberapa padat dia? Bagaimana jika ini adalah seseorang dengan niat buruk? Atau apakah wanita cantik hanya saling percaya secara membabi buta? Lagi pula, Selena benar-benar tidak terlihat seperti orang jahat. Kenapa tiba-tiba tertarik untuk pergi ke sekolah, Miss Selena? Tanya David. Saya pikir itu ide yang bagus untuk mengalami kehidupan dan sekolah. Setelah semua, kita tidak bisa dianggap keluar dari persembunyian jika kita tidak terhubung dengan masyarakat, kan? Jawab Selena. Terlepas dari jawabannya, David tahu bahwa ada lebih banyak situasi daripada yang dia tunjukkan. Dari semua kelas dan meja yang harus kau duduki, kau harus memilih duduk dengan Celia. Terlalu banyak kebetulan bagi David untuk percaya bahwa itu semua karena kebetulan.
Belum lagi Selena tidak menunjukkan keterkejutan saat melihatnya barusan. Selena tampak seperti telah mengantisipasinya. Naluri David memberitahunya bahwa Selena ada di sini untuknya, dan bergabung dengan kelas Celia dan menjadi teman satu mejanya adalah bagian dari rencananya. Mempertimbangkan status keluarga raja, pengaturan seperti itu membutuhkan sedikit usaha untuk mencapainya. Dengan kata lain, Celia sedang dimanfaatkan. Kamu gadis bodoh, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda sedang digunakan. Selena di sini untuk mencuri pacarmu dan kamu membawanya pulang. David sangat marah. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya terseret ke dunia seni bela diri, jadi dia memastikan untuk menyembunyikannya dari mereka dan melindungi mereka secara rahasia. Namun, kemunculan tiba-tiba Selena membuat semua rencananya berantakan. David benar-benar ingin menunjukkan ketidaksukaannya dan memberinya murka yang kejam dari Master Puncak God Rank. Namun, pada saat yang sama, dia paling menghormati keluarga raja di antara semua keluarga aristokrat yang tersembunyi, karena mereka telah menunjukkan upaya tak terkendali untuk membantu Summerland setiap saat. Jarang ada keluarga seperti itu yang mau berdiri dan jatuh bersama Summerland. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 813. Belum lagi dia juga tidak ingin marah pada Selena. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memaafkannya. Celia juga ada, jadi David tidak mendesak Selena menjawab. Dia memutuskan untuk menunda bertanya sampai mereka meninggalkan rumah Celia, dan baru setelah itu dia akan bertanya kepada Selena apa yang ingin dia capai dengan mendekati Celia. Jangan bilang dia sebenarnya berencana meyakinkan Celia untuk setuju berbagi pacarnya. Pikiran itu terlalu konyol. Tentu, David memiliki keyakinan penuh pada kualitasnya sendiri. Dia cantik, tampan, romantis, dan mudah jatuh cinta. Tetapi, dia tahu dia tidak cukup diinginkan sehingga kecantikan halus seperti Selena akan bersedia untuk berbagi pacar dengan orang lain. David menggelengkan kepalanya dan melambaikan asumsi yang tidak realistis itu. Dari apa yang terlihat, dia lebih cenderung percaya bahwa keluarga raja mengagumi kekuatannya dan karena itu ingin merekrutnya untuk bergabung. Mereka melalui ikatan pernikahan dengan Selena. Jika menyangkut keluarga yang kuat seperti raja, putri seperti Selena biasanya tidak memiliki banyak kekuasaan. Sama seperti Luna Soron, yang juga terbiasa menjalin hubungan dengan orang lain. Bahkan jika Selena tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturan keluarganya tanpa melawan. David berpikir bahwa Selena itu menyedihkan. Nona Selena sangat baik padaku, David. Dia telah menghabiskan waktu bersamaku selama kamu pergi. Saya sangat senang dengannya. Celia mengguncang bahu David dan berkata. David menoleh untuk menatap Celia dengan putus asa. Benar-benar gadis yang konyol. Namun, saya bertanya-tanya, apakah Anda masih akan begitu bahagia jika Anda tahu bahwa dia ada di sini untuk membawa saya pergi dari Anda? Terima kasih, Nona Selena. David tetap berterima kasih padanya. Tidak perlu, kita berteman, bukan, David? Itu hanya hak untuk saling membantu. Plus, aku suka Celia, sangat menyenangkan menghabiskan waktu bersamanya, jawab Selena sambil tersenyum. Oh benar, David, bagaimana kamu dan Nona Selena bertemu? Celia bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah. Keluarga Miss Selena dan aku adalah mitra bisnis yang sangat baik, jadi kami jadi mengenal satu sama lain melalui itu, jawab David setelah berpikir sejenak. Benar-benar, itu hebat, dan di sini saya khawatir Anda tidak akan menyukai Miss Selena, kata Celia dengan gembira. David merasa tidak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya Celia ingin dia menyukai Selena. Bagaimana dia tidak khawatir berteman baik dengan seseorang yang memesona seperti Selena? Atau apakah Celia begitu bodoh sehingga dia bahkan tidak menyadari masalahnya? Setelah berpikir sejenak, David ingat bahwa kepolosan Celia justru merupakan hal yang dia sukai darinya. Mengapa saya harus? Selama kamu menyukainya, aku juga akan menyukainya, kata David sambil menggaruk hidung Celia. Ya, kamu yang terbaik, kata Celia, melingkarkan lengannya di lengan David dan wajahnya memerah. Kemudian, Celia menoleh ke Selena. Lihat, Nona Selena, sudah kubilang David akan menyukaimu. Kau juga sangat cantik. Selena mengangguk sambil tersenyum. Oh, benar. Kalian berdua belum makan apa-apa, kan? Kapan orang tuamu kembali? Bagaimana dengan pembantunya? David mengubah topik. Hari sudah gelap. Dia bergegas kembali dan merasa sedikit lapar. Biasanya, Nyonya Yang dan pelayan sudah menyiapkan makan malam sekarang. Tapi dia tidak melihat keduanya hari ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 814. Ibuku sedang keluar negeri dan ayahku melakukan perjalanan bisnis karena dia akan dipromosikan. Pelayan itu pulang karena sesuatu terjadi, jadi saya mengundang Miss Selena untuk menghabiskan waktu bersama saya, jawab Celia.
Jadi begitu, David akhirnya mengerti. Masuk akal mengapa Selena masih di sini pada saat seperti itu. Lalu, apa yang kamu makan untuk makan siang? Apakah Anda memesan pengiriman? Tanya David. Kami memasak untuk diri kami sendiri. Yah, kebanyakan Miss Selena yang sedang memasak. Aku hanya membantu di dapur, jawab Celia malu-malu. Kamu bisa memasak? David menatap Selena. Tentu saja, keluarga saya sangat ketat dalam hal pendidikan anak-anak. Cewek-cewek harus mampu keluar masuk dapur, mengikuti kebajikan Konfusianisme, dan fasih dalam musik, catur, bacaan, dan seni, jawab Selena. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan menganggap keluarga Anda sedang melatih pendamping, pikir David dalam hati. Kalau begitu, kalian berdua bisa istirahat untuk makan malam. Ngobrol satu sama lain, saya akan menyiapkan makan malam, David menawarkan. Oke, sudah lama sejak terakhir kali aku memakan masakanmu. Aku merindukannya, kata Celia dengan gembira. Baiklah. Tunggu saja dengan sabar. Setelah itu, David bangkit dan berjalan ke dapur sebelum menyibukkan diri. Saat David sibuk di sekitar dapur, seseorang tiba-tiba masuk. Itu Selena. Begitu dia melangkah ke dapur, dia mulai membantu David mencuci piring. Di mana Celia? Tanya David. Dia naik ke atas untuk mandi, kata Selena padanya. Keluar dengan itu, kalau begitu. Apa yang ingin Anda capai dengan mendekati Celia? David meletakkan pisau di tangannya dan menatap Selena dengan tegas. Selena mau tidak mau merasa sedikit gugup saat melihat ekspresi serius David. David adalah master peringkat Dewa Puncak, seseorang yang berdiri di puncak dunia. Bahkan seluruh keluarga raja tidak bisa bertahan dari amarahnya. Dia telah menempatkan dirinya dalam risiko besar mendekati Celia kali ini. Aku tidak punya niat buruk, David. Selena menjawab dengan hati-hati. Aku bertanya padamu karena suatu alasan. Mengapa Anda mendekati Celia? David bertanya lagi, nadanya lebih berat kali ini. Selena mendengar nada suara David dan merasa takut sekaligus bersalah. Dia adalah putri kesayangan keluarga raja, pusat perhatian kemanapun dia pergi. Setiap pemuda yang memandangnya tenggelam dalam kecantikannya dan dia belum pernah ditanyai seperti ini sebelumnya sampai hari ini. Matanya sedikit memerah dan dia menahan keinginan untuk menangis saat dia menjawab, karena kamu. Karena aku, iya kamu, Selena mengulangi dengan tegas. Karena aku bagaimana? Tanya David bingung. Karena kamu adalah calon suamiku. Selena menyimpulkan keberanian untuk mengatakan, aku calon suamimu, Nona Selena, saya pikir Anda salah. Aku tidak. David, sejak kamu mengalahkan Tuan Muda Sulung Dominic di acara akbar orang-orang terpilih dan menjadi pemuda nomor 1 Summerland di generasi kami, kamu ditakdirkan untuk menjadi calon suamiku. Nona Selena, ini adalah keputusan yang dibuat oleh Anda dan keluarga Anda sendiri. Saya tidak ingat menyetujui semua itu. Saya membuatnya sangat jelas terakhir kali bahwa saya sudah memiliki pacar. Saya tidak akan menerima yang lain. David, keluarga raja adalah keluarga bangsawan seni bela diri kuno. Saya memahami situasi Anda saat ini. Situasi apa? David bingung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 815. Dia adalah Master God Rank Puncak. Bahkan kebangkitan God Ranker Super Puncak keluarga Chris tidak dapat menimbulkan rasa takut dalam dirinya karena dia mungkin bisa sampai di sana dalam 2 atau 3 hari. David tidak tahu situasi mengerikan apa yang sedang dibicarakan Selena. David, kamu adalah master peringkat Dewa Puncak sekarang, dan tubuhmu sangat bugar. Celia hanyalah gadis biasa, dan tentu saja, tubuhnya tidak sakit, tapi juga tidak bugar. Ada kebutuhan tertentu yang tidak bisa dia penuhi, kata Selena acuh tak acuh. Mata David terbelalak mendengar perkataan Selena. David ingin membantahnya, tetapi dia menyadari dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang dia bicarakan adalah kebenaran. David, ini adalah sesuatu yang telah disimpulkan oleh keluarga raja setelah pengalaman selama berabad-abad, saya tahu apa yang saya katakan. Ada perbedaan besar dalam hal kebugaran antara seniman bela diri dan orang biasa. Anda pernah tidur dengan Celia sebelumnya, jadi Anda harus tahu bahwa tubuhnya tidak dapat menahan apa yang Anda alami. Tidak ada yang mengatakan apakah Celia sudah mulai takut pada Anda secara tidak sadar. Dalam hal wanita, kami memiliki batasan dan memiliki hal-hal tertentu yang dapat dan tidak dapat kami terima. Setelah Anda melakukannya terlalu banyak, Anda akan melukainya. Dia hanya tidak mengatakan apa-apa karena dia mencintaimu dan tidak ingin mengecewakanmu. Itu yang ingin kamu katakan? David bertanya dengan nada tenang meskipun dia merasa panik. Secara internal, David setuju dengan apa yang ingin dikatakan Selena. Tetapi ini bukan alasan baginya untuk menipu Celia. Cinta bukan tentang apa yang kamu peroleh, tetapi tentang apa yang kamu berikan. Dia mencintai Celia, jadi dia akan terus menahan diri. Ya, David, Celia hanyalah orang biasa,
Tubuhnya tidak dibuat untuk menahanmu, tapi aku bisa. Saya master di Dragon Rank, jadi saya cukup fit. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mencobanya sekali dulu. Selena tiba-tiba mulai tersipu ketika dia mengatakan itu. Tidak peduli seberapa percaya dirinya dia terlihat, dia masih perawan. Keluarga raja mungkin telah mengajarkannya hal-hal seperti ini, tetapi dia belum pernah mengalaminya secara langsung sebelumnya. Tetap saja, dia mengatakan yang sebenarnya. Keluarga raja tidak pernah bersama orang biasa sebelumnya, dan ini adalah sesuatu yang disimpulkan oleh sesepuh mereka menurut pengalaman. Ini adalah satu-satunya kelemahan yang dimiliki David dan satu-satunya cara dia dapat menargetkan dan mencoba meyakinkannya. David melirik Selena dan melihat kurva rasio emas dan fitur-fiturnya yang indah. Mata Selena agak merah sekarang, dan matanya yang berkabut membuatnya tampak semakin memukau. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 816. Ini adalah impian setiap pria, dan pandangan David terputus-putus karena keinginan. Seolah-olah dia ingin membawa Selena ke sini, di dapur. Apa-apaan ini? Apa yang saya pikirkan? Aku tidak bisa menipu Celia. David mengaku pernah hampir jatuh cinta pada daya pikat Selena. Namun kekuatan pikirannya begitu kuat hingga berhasil menekan hasratnya sendiri. Selena tidak mengharapkan ini. Dia yakin bahwa dia melihat hasrat terang-terangan dalam diri tatapan David. Dia sangat bersemangat, berpikir bahwa dia telah berhasil. Lagi pula, David adalah tipe pria yang bertanggung jawab penuh begitu dia tidur denganmu. Namun, sesaat kemudian, mata David kembali tenang dan tidak ada tanda-tanda keinginan lagi. Selena terkejut sekaligus kagum. Pria itu memiliki cengkeraman yang sangat kuat pada pengendalian dirinya. Dia bisa menjamin bahwa David adalah satu-satunya pemuda yang bisa menahan diri dari pesonanya. Masuk akal bagaimana David berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa puncak tertinggi di usia yang begitu muda dan mencapai kesuksesan yang tidak pernah dibayangkan orang lain untuk dicapai. Bakat harus diperhitungkan sebagai bagian dari kesuksesannya, begitu pula pengendalian diri. Selena, aku tahu bahwa keluarga raja ingin aku bergabung dengan barisan mereka dan keluargamu mungkin percaya bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan yang paling kuat untuk dibentuk, tetapi aku tidak akan menyetujui pernikahan tanpa cinta. Mungkin Anda benar tentang Celia, tapi terus kenapa? Saya tidak peduli, saya bisa dan akan mengendalikan diri. Tidak semua pria berpikir dengan bagian bawah mereka dan daya pikat Anda tidak mempengaruhi saya, jawab David dengan tenang. David, sejak kamu menjadi pemuda terkuat di Summerland, aku hanya pernah melihatmu sebagai calon suamiku. Ada tempat di hatiku untukmu. Bahkan jika pada awalnya aku tidak merasakan apa-apa untukmu, aku mendapati diriku perlahan-lahan jatuh cinta padamu. Jadi itu tidak akan menjadi pernikahan tanpa cinta. Celia tidak akan pernah bisa melahirkan anak-anakmu. Apakah itu rencanamu selama ini untuk mati sendirian? Bencana akan datang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Saya bahkan tidak tahu apakah kita semua akan selamat. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan ketika bencana dapat menghancurkan semua rencana Anda. Selain itu, saya tidak pernah benar-benar berpikir untuk memiliki anak sendiri sebelumnya. Selena ingin berbicara lebih banyak saat David memotongnya. Baiklah, cukup. Celia turun, jadi pergilah mengobrol dengannya. Saya baik-baik saja di sini sendirian. Celia gadis lugu dan dia benar-benar menyukaimu. Saya tahu Anda mendekatinya dengan niat tersembunyi, tetapi yang saya minta hanyalah Anda memperlakukannya dengan tulus dan baik. Jangan khawatir, aku juga suka Celia. Aku akan memperlakukannya dengan tulus meskipun kamu tidak memintaku, jawab Selena dengan tulus. Bagus. Yakinlah, saya mengakui kontribusi yang telah diberikan keluarga raja kepada Summerland. Saya tidak akan berdiri dan menonton jika Anda membutuhkan bantuan saya. Terima kasih. Selena melirik David sekali lagi sebelum berbalik meninggalkan dapur. David terus menyibukkan diri dan meja yang penuh dengan hidangan beraroma telah lengkap. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 817. Mereka bertiga mengobrol dan makan dengan gembira, dan tanda-tanda apapun percakapan di dapur menghilang. Mereka bertiga makan malam dengan bahagia. David, apakah kamu punya sesuatu untuk besok? Celia mendongak dan bertanya penuh harap. Tidak, jawab David. Benar-benar, lalu bagaimana kalau kita melakukan perjalanan sehari ke suatu tempat? Sudah lama sejak kita pergi keluar untuk melakukan sesuatu bersama, tanya Celia dengan gembira. Tentu. Lagi pula aku bebas beberapa hari ini, jadi kita bisa pergi kemanapun yang kamu mau, jawab David sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga merasa bersalah. Dia agak sibuk akhir-akhir ini dan tidak menghabiskan banyak waktu dengan Celia. Bahkan ada beberapa hari berturut-turut ketika dia tidak mengirim pesan atau menelepon Celia, tetapi dia dengan pengertian membiarkannya.
Ini adalah alasan mengapa David sangat menyukai Celia. Dia tahu batasannya dan tidak pernah melangkahi meskipun dia sangat mencintainya. Celia tidak akan pernah menempel padanya dan dia juga tidak akan membuang amukan kecil sesekali. Berbeda dengan saat dia bersama Sarah. Dengan Sarah, dia harus melaporkan lokasinya setiap beberapa jam jika dia tidak menghadiri kelas atau dia akan marah. Kadang-kadang, ketika David terlalu sibuk untuk mengirim pesan dan membalasnya, Sarah mengirim spam ke David dengan panggilan. Membandingkan keduanya, Celia jauh lebih pengertian, dan ini membuat hati David sakit. Dia bersumpah tidak akan pernah menyakiti Celia. Itu hebat, kata Celia bersemangat. Kemudian, dia menoleh ke Selena dan berkata, ikutlah dengan kami besok, Miss Selena. Tentu, jawab Selena, tidak menginginkan apapun selain bergabung dengan mereka. Baiklah, sudah beres, kalau begitu. Setelah makan malam, mereka bertiga duduk bersama dan mengobrol sedikit lagi hingga tiba waktunya istirahat. Saat David pergi, kedua wanita itu akan tidur di kamar yang sama. Namun, malam ini, Selena dengan hati-hati memilih untuk tidur di kamar tamu daripada dengan Celia, menyebabkan Celia rasa malu. Tetap saja, dia pensiun ke kamar tidurnya bersama David. Tidak mungkin David melepaskan kesempatan sebesar itu, tetapi pria itu mengindahkan apa yang dikatakan Selena sebelumnya di dapur hari ini. Celia tertidur kurang dari 2 menit setelah mereka selesai. Dia tampak benar-benar kelelahan, dan ini menguatkan apa yang dikatakan Selena. Ada perbedaan kondisi fisik silat dan orang biasa. Meski juga terbuat dari tulang dan otot, seniman bela diri perlahan-lahan melanggar batas fisik orang biasa. David merasakan hal ini secara mendalam, tetapi baginya, ini bukanlah alasan yang sah untuk menerima rayuan Selena. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria muda dengan pola pikir tradisional yang telah menjalani pendidikan tinggi. Ya, dia pernah disakiti sebelumnya. Tapi itu bukan alasan untuk menjadi playboy dan menyakiti perasaan wanita lain. Bahkan jika dia mengabaikan masalah di atas, dia harus tetap menerima Pearl terlebih dahulu sebelum Selena. Pada catatan itu, dia bahkan belum menangani masalah tentang Pearl. Bohong jika David mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa terhadap Pearl. Pearl telah melakukan banyak hal untuknya dan kerja kerasnya tidak dapat diabaikan dalam hal pertumbuhan kekuatannya yang cepat. Faktanya, Pearl bahkan menyetujui permintaan Walt yang keterlaluan hanya untuk melindunginya dan ibu kota Liga Timur. Tidak ada orang yang dapat mengabaikan kontribusi seperti itu, dan David juga demikian. Tapi Pearl juga hanya orang biasa dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa menanganiku. David menyadari dengan putus asa. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Misi utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan menghadapi bencana. Dia agak penasaran tentang di mana batasnya ketika menghabiskan uang dan meningkatkan dirinya sendiri melalui poin mewah. Peringkat Dewa Super, puncak kemungkinan besar bukan batasnya, dan dia harus bisa maju lebih jauh dan menjelajah ke dunia yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah suatu hari dia akan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh alam semesta di tangannya, menyerang bintang dan bulan dengan tangan kosong, atau bahkan berjalan di antara bintang-bintang. Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin kelihatannya. Lagi pula, sistem itu terlalu ajaib. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa-apa tentang sistem selain fakta bahwa dia bisa mendapatkan poin mewah dengan membelanjakan uang dan dapat meningkatkan kekuatan tubuh dan pikirannya serta mempelajari keterampilan baru dengan membelanjakannya. Sistem tidak pernah berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Berbicara secara logis, sesuatu yang sangat canggih seharusnya dilengkapi dengan sistem intelijen yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat menggunakan sistem tersebut, fitur-fiturnya, dan sejarahnya. Namun, David sama sekali tidak menerima manual, apalagi sistem intelijen. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bisa mendapatkan poin mewah dengan membelanjakan uang dan kemudian meningkatkan tubuh, kekuatan pikiran, dan mempelajari keterampilannya. Bahkan tidak ada lokasi atau tanggal pembuatannya. Jika sistem ini adalah produk, itu akan sangat dipertanyakan. David tidak tahu entitas seperti apa sistem itu, tetapi dia yakin bahwa sistem itu bukanlah produk di bumi. Bumi belum memiliki kecakapan teknologi setinggi itu. Mungkinkah ini semacam peradaban alien? Tapi kenapa aku dari semua orang, tidak ada yang istimewa tentang David dan dia adalah salah satu dari banyak orang biasa di bumi. Ini bukan pertanyaan yang bisa dia jawab sekarang. Tetapi David percaya bahwa dia perlahan akan mempelajari alasannya saat dia tumbuh lebih kuat. Suatu hari dia akan mengetahui apa sebenarnya sistem ini dan mengapa sistem itu memilihnya dari semua orang. Dia merasa ada lebih dari yang terlihat karena sesuatu yang berteknologi tinggi seperti sistem tidak akan memilih host tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, dan dia akhirnya akan menemukan alasannya saat dia semakin kuat. Seperti anak kucing kecil,
Celia meringkuk di pelukan David dan tidur nyenyak. Dengan ini, keduanya tidur sambil berpelukan. Keesokan harinya, David dan Celia melihat-lihat jalanan ibu kota. Selena mengikuti mereka sepanjang waktu, membuat David menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Celia saja sudah sangat memukau, tetapi dengan Selena yang tampak halus di belakangnya, sulit bagi orang untuk tidak melihatnya. David merasa benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang fakta bahwa Selena juga bergandengan tangan dengannya secara alami seperti Celia. Dia dan Celia adalah pasangan. Mereka bahkan melakukan homerun, jadi bisa dimengerti jika mereka bergandengan tangan. Tak terhitung banyaknya laki-laki menoleh ke arah David dengan rasa iri dan cemburu ketika mereka melihatnya berjalan berdekatan dengan dua wanita yang nyaris sempurna. Kedua sisi, mereka hanya ingin menggantikan David dan menjadi orang paling bahagia di dunia. Tidak ada yang mengerti kekacauan yang dirasakan David. David memiliki banyak wanita cantik yang mengganggunya, tetapi sakit ketika dia menahan diri dari godaan dan daya pikat wanita-wanita itu. Apalagi saat Celia terlalu rapuh untuk memenuhi kebutuhannya, yang membuat menahan diri membutuhkan banyak konsentrasi dan kemauan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 818. Segera, hari itu akhirnya berakhir. Kedua wanita itu bersenang-senang. Keesokan paginya, kedua wanita itu pergi ke sekolah bersama. Bosan dan tidak melakukan apa-apa, David memutuskan untuk memanggil Hugo, kepala tim investasi Capital City Liga Timur, dan meminta dia mengumpulkan semua kepala daerah lain untuk pertemuan online. Kemudian, dia pergi ke cabang ibu kota Liga Timur. Tujuan dari pertemuan itu tentu saja untuk mendesak semua orang untuk mempercepat perkembangan dan mengabaikan yang lainnya, termasuk apakah tindakan mereka akan menyinggung siapapun atau mengganggu kekuatan apapun, seperti yang dijanjikan David untuk menangani sendiri masalah itu. Yang dipedulikan David sekarang hanyalah mendapatkan lebih banyak poin mewah secepat mungkin. Begitu kekuatannya meningkat dan dia maju menjadi God Ranker puncak super, maka dia akan mengkhawatirkan sisanya. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tentang serangan Grandmaster yang baru terbangun seperti Bone Chris. Setelah rapat selesai, David pergi dengan anggun dan dibawa tatapan kagum para karyawan di Isley Capitals. 3 hari kemudian, David memberitahu Celia bahwa dia harus pergi selama sehari. Malam itu, dia tiba di distrik kelas atas di ibu kota sendirian. Malam ini, dia akan membuat sejarah. Poin mewahnya telah mencapai 2000. Kekuatan pikirannya berada di level Dewa 8, dan dengan 2000 poin, itu akan mencapai level Dewa 10, yang merupakan batasnya. Dengan kekuatan tubuh dan pikirannya pada batas level dewa, David akan menjadi God Ranker puncak super dan tiba di level baru. David duduk di tempat tidur dan menutup matanya untuk menenangkan diri. Adalah bohong untuk mengatakan dia tidak merasa gugup atau bersemangat sekarang, karena dia akan benar-benar berada di puncak dunia begitu dia mengambil langkah ini. Setelah 10 menit, David membuka matanya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 819. Celia, siapa David untukmu? Selena menanyakan hal lain. Seorang pahlawan. Celia memikirkannya sebelum melanjutkan, dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku ketika aku sangat putus asa dan putus asa. Sejak saat itu, dia selalu menjadi pahlawan yang diberikan kepadaku oleh surga. Dia pria paling sempurna di mataku. Dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam keadaan sakit atau sehat, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Wajah halus Celia dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa manis setelah dia mengatakan itu. Lalu apakah kamu bersedia mengorbankan sesuatu untuknya? Desak Selena. Selama itu yang dia butuhkan, aku rela mengorbankan apapun, jawab Celia dengan tekad. Selena langsung percaya diri begitu mendengar jawaban Celia. Hubungan interpersonal sangat berarti bagi David, jadi jika dia ingin dia menerimanya, Selena perlu membuat Celia setuju. Tentu saja, dia tidak akan melawan Celia untuk mendapatkan perhatian David. Dia dan Celia mungkin belum lama saling kenal, tapi Celia, kepribadian adalah sesuatu yang membuat banyak pria tertarik. Faktanya, bahkan Selena sendiri tertarik pada kepribadian Celia dan dia percaya bahwa selama dia mengatakan yang sebenarnya kepada Celia, Celia pasti akan bersedia berkorban karena dia adalah wanita yang pengertian. Jika David tidak mau mengambil langkah ke arahnya, maka dia akan mengambilnya untuknya. Dia tahu bahwa tindakannya akan membuat David marah sekarang, tetapi Selena percaya bahwa seiring berjalannya waktu, David akan datang untuk berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa laki-laki kesal karena harus menahan diri sepanjang waktu. Celia, kamu seharusnya bangga pada David. Tidak hanya dia pahlawan Anda, tetapi dia juga pahlawan orang lain. Dia memikul beban seluruh alam semesta di pundaknya, meski tidak semua orang tahu tentang ini.
Jika sesuatu terjadi pada David, 70 miliar orang di bumi dan lebih dari 100 miliar bentuk kehidupan akan menghadapi bencana besar. Bisakah Anda lebih jelas, Miss Selena? Kurasa aku tidak memahamimu, tanya Celia. David tidak pernah mengatakan hal ini padanya sebelumnya, dan dia tidak pernah bertanya. Tetap saja, ini tidak berarti Celia tidak tertarik dengan hal-hal di sekitar David. Baiklah, saya akan lebih detail, kalau begitu. Selena terus memberitahu Celia tentang seniman bela diri dan bahkan memberitahunya tentang ramalan bencana yang akan datang. Dia kemudian memberitahu Celia bahwa David akan menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia dari bencana ini. Benarkah itu, Nona Selena? Tanya Celia tak percaya. Aku tidak akan berbohong tentang ini, jawab Selena dengan pasti. Celia terdiam. Dia tidak menyangka David memiliki status dan kekuasaan setinggi itu. Baginya, David hanyalah seorang pemuda sukses yang mendirikan bisnisnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk memperhatikan hal-hal seperti status karena dia tidak peduli dengan identitas David. Apakah David hanya seorang kurir, pemilik perusahaan besar, atau penyelamat umat manusia? Itu tidak mengubah fakta bahwa dia sangat mencintai David. Tentu saja, Celia masih merasa sangat bahagia setelah mendengar apa yang dikatakan Selena karena itu berarti dia telah jatuh cinta pada pria yang luar biasa. Tahukah Anda, Nona Selena, David dan saya pernah menjadi teman sekelas sekolah menengah. Saat itu, saya pernah terpeleset dan jatuh di tengah jalan saat sebuah truk besar melaju kencang ke arah saya. Saya ketakutan dan berpikir bahwa saya akan mati, tetapi David kebetulan mengantarkan makanan di dekatnya dan dia menyelamatkan saya dari truk. Dia akhirnya menumpahkan selusin kotak pengiriman, tetapi pada saat itu, saya tahu bahwa David akan menjadi pria yang tepat untuk saya. Kami berteman baik sejak saat itu, sampai David menjalin hubungan dengan pacarnya dan mulai menjauhkan diri dari saya. Saya sangat sedih saat itu, dan saya menangis hampir setiap malam. Tapi perlahan aku mengerti bahwa cinta bukanlah tentang memiliki seseorang di sisimu, melainkan mengetahui bahwa dia bahagia. Setelah SMA, saya kembali ke ibu kota untuk kuliah. Satu-satunya kontak yang kami miliki adalah pesan berkat sesekali yang dipertukarkan selama perayaan. Belakangan, saya mengetahui bahwa David dan pacarnya putus, jadi saya mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya. Kami berkumpul setelah itu, tetapi saya tidak pernah berharap kebahagiaan saya datang begitu cepat. Oleh karena itu, tidak masalah bagi saya siapa David sebenarnya. Itu semua sama bagi saya dan saya tidak terlalu peduli. Bahkan jika dia masih seorang pengantar, tidak akan berubah bahwa saya masih mengaguminya dan sangat mencintainya. Celia hanya memberi tahu Selena tentang kisahnya dan David. Sudut bibirnya terangkat ketika dia menceritakan kembali kisah itu, seperti yang hanya pernah dia impikan dan tidak pernah diharapkannya bersama David. Dia awalnya berencana untuk menyerah selama David bahagia dalam hidup. Dia bahkan terhibur dengan pikiran untuk tidak pernah menikah dan mati sendirian karena dia tidak dapat menerima gagasan pria lain selain David yang menyentuhnya. Tetap saja, surga telah memberinya kesempatan untuk mewujudkan mimpinya dan dia sekarang berpikir bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Celia, tahukah kamu betapa hebatnya dirimu? Pria manapun akan menyukai gadis sepertimu. Dan aku bisa mengerti mengapa David rela menderita sendirian daripada mengambil risiko membahayakanmu, seru Selena. Senyum Celia jatuh saat dia mendengar apa yang dikatakan Selena. Dia bertanya dengan gugup, Nona Selena, apakah David baik-baik saja? Apa maksudmu, menderita? Beritahu saya, apakah kamu yakin ingin tahu? Selena bertanya, ya, katakan padaku, cepat, jawab Celia tanpa ragu. Kamu yakin Celia, Anda akan sangat kesakitan setelah mengetahuinya. Dan jika David mengetahui bahwa saya memberitahu Anda, dia pasti akan menyalahkan saya. Dengan identitas dan kekuatannya saat ini, yang diperlukan hanyalah sepatah kata darinya, dan aku akan dimasukkan ke dalam 18 lapisan neraka. Tolong, Nona Selena, katakan padaku, jangan khawatir, David tidak akan melakukan apapun padamu selama aku di sini. Dia bahkan tidak akan tahu Anda memberitahunya jika saya tidak mengatakan apa-apa. Selena tidak ragu lagi. Inilah yang dia inginkan. David sangat mencintai Celia dan tidak ingin menyakitinya, tetapi Celia juga sangat mencintai David. Menurut pemahamannya tentang karakter Celia selama beberapa hari terakhir, Celia pasti akan berkompromi saat dia mengetahui tentang situasi yang dialami David. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 820. Ini adalah kesempatan Selena untuk menjadikan David miliknya, jadi dia membungkuk dan berbisik di telinga Celia. Beberapa menit kemudian, Selena menjauh. Celia jatuh ke dalam pergulatan batin yang dalam. Kata-kata Selena benar-benar mengejutkannya. Dia tidak tahu dia tidak bisa melahirkan anak-anak David. Celia tidak bisa menerima kenyataan ini.
Ibunya bahkan ingin dia segera hamil. Masuk akal mengapa dia belum hamil meski sudah lama menjalin hubungan dengan David. Tidak jarang mendengar teman sekelas perempuan di sekolah untuk sementara berhenti sekolah karena hamil. Sebagian besar dari mereka juga sudah mendapatkan akta nikah meski belum lulus sekolah. Kenyataannya, jika Celia mau belajar lebih banyak tentang aktivitas seksual, dia bisa melakukannya, tapi dia terlalu polos. Dia hanya pernah melihat orang berciuman di televisi seumur hidupnya dan dia tidak pernah mencoba untuk memahami hal-hal seperti itu sepenuhnya. Dia berasumsi bahwa menjalin hubungan dengan David memastikan kehamilannya dan dia kemudian akan melahirkan anak David. Dia baru mengetahui bahwa asumsinya selama ini salah ketika Selena memberitahunya lebih awal. Dia mencoba mengingat detail waktunya bersama David dan dia sepertinya ingat pernah melihat secercah kekecewaan di mata David. Ditambah dengan perilakunya yang lain, Celia memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan Selena. Setelah beberapa lama, Celia bertanya, "Miss Selena, lalu apa yang harus saya lakukan?" "Celia, kamu hanya orang biasa, tubuhmu terlalu rapuh." David perlahan-lahan mendorong melampaui batas fisik orang biasa, dan itulah mengapa situasi ini terjadi. "Kamu sudah dewasa sekarang, dan sudah terlambat bagimu untuk memulai pelatihan seni bela diri," jawab Selena. "Itu berarti aku tidak akan pernah melahirkan anak David, kan?" Celia meneteskan air mata di luar keinginannya. Dia tidak bisa menerima ini. Dia ingin melahirkan anak-anak David. Dia ingin mereka memiliki banyak anak bersama. "Jangan menangis, Celia, ada cara lain." "Cara apa?" Celia dengan cepat bertanya. Selena kemudian membungkuk dan berbisik ke telinga Celia. Lagi, pipi Celia memerah dan saat Selena selesai berbicara, pipi Celia sudah merah darah. "Nona Selena, kamu seorang seniman bela diri, kan?" Celia tiba-tiba bertanya. Selena tercengang. Dia tahu bahwa kata-katanya akan mendorong Celia untuk memikirkan beberapa hal karena itu tidak dapat dihindari. Celia mungkin tidak bersalah, tapi dia bukan idiot. Selena telah mendekati Celia dengan motif tersembunyi, meski beberapa hari sebelumnya perlahan-lahan mengubah keinginan awalnya. Dia awalnya ingin dekat dengan David dan bersamanya. Bukan hanya karena David adalah pria paling luar biasa yang dia kenal dan dia menyukainya, tetapi juga karena dia ingin menarik pria itu ke dalam kekuatan keluarganya. David memang berjanji untuk membantu keluarga raja bila perlu, tetapi tidak ada jaminan apakah David akan mengingat janjinya setelah waktu habis. Karena itu, dia membutuhkan hubungan untuk mengikat mereka bersama. Namun, setelah mengenal Celia beberapa hari terakhir, Selena menemukan seorang teman di Celia dan sekarang, dia percaya bahwa meskipun dia tidak dapat menjadikan David miliknya, dia akan tetap berteman baik dengan Celia dan memperlakukan Celia dengan tulus. Kecintaan David pada Celia dapat meluas ke perlindungan keluarga raja jika Selena dan Celia adalah teman baik. Namun, dengan keadaan sekarang, Selena memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Celia. Lagi pula, kejujuran adalah aturan paling dasar dalam berteman. "Ya, saya seorang seniman bela diri tetapi Celia." Petik 2. Selena ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Celia memotongnya. "Nona Selena, tidak perlu menjelaskan apapun, aku tidak menyalahkanmu. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah tahu berapa banyak yang telah dikorbankan David untuk saya. Mengenalnya, dia mungkin tidak akan pernah memberitahuku semua itu sama sekali. Saya tidak sedih, yang saya rasakan hanyalah bahagia dan bersalah saat ini. Karena kamu seorang seniman bela diri, kamu seharusnya bisa menahannya, kan?" Celia berbicara dengan samar tetapi Selena tetap memahaminya. "Saya bisa. Keluarga raja adalah keluarga aristokrat seni bela diri kuno. Aku cukup kuat sekarang, jadi seharusnya aku bisa menahannya," jawab Selena malu-malu. Dia merasa agak malu mendengar Celia bertanya terus terang. "Nona Selena, apakah Anda ingin bersama kami?" Celia bertanya dengan serius. "Maafkan aku, Celia. Awalnya aku mendekatimu karena aku ingin bersama David, tapi setelah mengenalmu akhir-akhir ini, aku menyadari bahwa kamu adalah gadis yang sangat menyenangkan dan aku mengerti mengapa David sangat mencintaimu. Jika Anda bisa memaafkan saya, bisakah kita terus berteman seperti ini?" Selena bertanya, matanya merah. Dia benar-benar dipengaruhi oleh kebaikan Celia. Itu menjelaskan mengapa David bisa menolak tawaran pernikahan dari seseorang yang memesona seperti Lorraine dan dirinya sendiri. Mereka berdua sedikit lebih cantik dari Celia, tetapi kepribadian mereka tidak sebanding dengan Celia. Selena menerima kekalahan. "Nona Selena, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Jika ada, saya berterima kasih kepada Anda. David sangat berarti bagiku, dan selama dia bahagia, aku juga. Aku akan mati karena rasa bersalah jika aku hanya mengetahui betapa dia telah berkorban untukku bertahun-tahun ke depan." Celia menepuk punggung Selena dan berkata, "Terima kasih, Celia," kata Selena, tersipu.
Hatinya akhirnya tenang. Dia merasa telah berbuat salah pada Celia akhir-akhir ini karena Celia memperlakukannya dengan kebaikan yang tulus sementara dia mendekati Celia dengan motif tersembunyi. Sekarang setelah dia mendapatkan pengampunan dari Celia, hati Selena tenang. Lebih penting lagi, Celia telah menyetujui keberadaannya bersama David, jadi yang tersisa hanyalah David juga setuju. David seharusnya tidak punya alasan untuk menolaknya lagi. Kedua wanita itu berguling-guling di tempat tidur lagi dan mulai mengatakan hal-hal yang akan membuat pembuluh darah pria pecah jika mereka mendengarnya. Sementara itu, David masih tidak tahu bahwa Selena telah memberitahu Celia segalanya dan bahkan mendapat persetujuan Celia. Tidak jelas bagaimana dia akan bereaksi jika mengetahuinya, tapi dia mungkin akan pingsan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.